Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri dengan NIM 251700010. Bahasa Indonesia, bahasa yang berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia ini berakar dari tumpuan bahasa Austronesia, yaitu tumpuan bahasa yang luas penyebarannya di dunia. Menurut Leonard Y. Andaya, bentuk paling purba bahasa yaitu Proto-Melayu atau Polinesia, di mana Proto-Melayu atau Polinesia ini sudah berkembang di Filipina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Sekitaran 1500-an sebelum Masehi di bagian Kalimantan Barat terdapat rumpunan bahasa Melayu Cham yang menjadi bahasa Melayu kuno, yaitu bahasa Antara atau bahasa Perantara. Bahasa ini berkaitan erat dengan geografi persebaran penuturannya. Bahasa Melayu kuno ini sudah luas digunakan pada masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Hubungan erat Sriwijaya dengan India mendapat pengaruh dari bahasa Sanskerta. Misalnya, bahagia, bidadari, durhaka, durhaka. Juga dari bahasa Hindi atau Tamil yang mendapat pengaruh dari bahasa Melayu kuno. Misalnya, peti, roti, candu. Ada juga kosakata yang bernuansa Islam ini pun mulai bermuncul. Contohnya dari bahasa Arab, ajaib, akal, awal. Dan ada juga dari bahasa Persia, misalnya anggur, jawab, robah. Salah satu pengaruh bahasa Arab dan Persia bisa dilihat dari prasasti Mujuk. Ketika Laut Melayu sibuk dengan perdagangan internasional pada abad ke-15 sampai ke-17, bahasa Melayu kuno telah mapan menjadi lingua franca luas sampai bahkan Kamboja, Vietnam, dan Filipina, di mana bahasa Portugis juga memperkaya bahasa Indonesia. Contohnya bangko, sekolah, almari. Awal abad ke-20, bahasa Belanda juga memperkaya bahasa Indonesia. Contohnya dasi, das, bengkel, winkel, kedel. Kemudian bahasa pendatang dari Cina, contohnya kecuan, paci, jelengkung, cailengkung. Pada tahun 1896, seseorang yang berasal dari Belanda yang bernama Charles Adrian van Opwinsen ditugaskan untuk menstandarkan aksara Latin untuk bahasa Melayu yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Toib Sultan Ibrahim. Dari proses inilah mendapatkan sebuah buku yang bernama Kitab Logat Melayu atau Mulazoe. Pada Kongres Pemuda I pada tahun 1926, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda II pada tanggal Oktober 1928, ditetapkanlah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Secara sosiologi, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa persatuan. Bukanlah bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Kiranya itulah asal-usul dari bahasa Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.